Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi ibadah? Illa liya'budun. Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-ibadah dalam bahasa Arab diambil dari kata ain ba dal. Ya, yang artinya adalah ketundukan atau rendah. Makanya ada istilah al-abdul mamluk, hamba yang dikuasai. Seperti juga ada istilah at-tariq al-mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan. Wati'atul aqdam, sudah diinjak oleh kaki-kaki. Itu makna ibadah. Ibadah kembali kepada makna ketundukan. Makna ketundukan. Oleh karenanya, tidaklah dikatakan seorang beribadah kecuali terkumpul kepada dia ada ketundukan, disertai dengan mahabbah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang makna ibadah. Jadi, antum perhatikan definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah ada dua tinjauan. Saya ulangi, definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah dua tinjauan. Pertama, tinjauan berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Yang kedua, tinjauan berkaitan dengan pelaku ibadah. Adapun definisi Ibnu Taimiyah berkaitan dengan ibadah, maka beliau berkata, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Namanya ibadah adalah nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau dicintai oleh Allah maka itu ibadah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini berkaitan dengan masalah definisi ibadah. Adapun definisi yang lain disebut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, berkaitan dengan pelaku ibadah. Kata beliau, namanya ibadah ismun yajma'u kamalal dhulli wa nihayatahu wa kamalal hubbi lillah wa nihayatahu. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup kesempurnaan ketundukan dan kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ketundukan dan puncak kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fal hubbul khaliyu an dhullin wa dhullul khaliyu an hubbin la yakunu ibadatan. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada ketundukan tanpa rasa cinta itu bukan ibadah. Sebaliknya ada rasa cinta tanpa ketundukan maka itu juga bukan ibadah. Namanya ibadah ma yajma'u kamalal amrayn. Namanya ibadah mencakup kedua-duanya. Rasa cinta dan ketundukan. Rasa cinta dan ketundukan. Nah Ustaz, kita tahu waktu kita sehari 24 jam. Ternyata tidak seluruhnya untuk ibadah. Kita sholat paling cuma sekali sholat 5 menit. Ya, 5 kali sholat terlalu 25 menit. Ya, kemudian mungkin sisi yang lain ada mungkin kita zikir, kita baca Quran. Namun tidak seluruh kehidupan kita adalah apa? Ibadah. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seakan-akan seharusnya seluruh kehidupan kita adalah untuk ibadah. Maka jawabannya kita bisa terapkan ayat ini. Karena kita tahu bahwasanya ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat, ya, bukan cuma berzikir. Segala kegiatan yang tujuan kita untuk menjalankan ibadah, maka kegiatan tersebut juga bernilai ibadah. Contohnya seorang beristirahat, dia niatkan supaya dia bisa bangun malam. Istirahatnya ibadah atau bukan? Ibadah. Seorang makan supaya dia bisa kuat ikut pengajian, supaya dia bisa kuat bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Ibadah atau bukan? Ibadah. Yang penting masalah niat. Kalau kita hadirkan niat kita, sehingga seluruh perbuatan kita bernilai ibadah. Masalahnya cuma masalah niat. Maka saya katakan ayat ini bisa kita terapkan. Bahwasanya seluruh kehidupan kita ibadah bisa kita terapkan. Masalahnya cuma masalah niat. Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'alu fi imratin. Tidaklah kau memberi nafkah kepada siapapun kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu. Namun Rasulullah kasih syarat. Tabtaghi biha wajhallah, dengan syarat kau mencari wajah Allah. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada kita semua, kalau Anda bekerja, Anda kemana, Anda ingin tidur, ingat Allah. Yang penting ingat Allah. Ya Allah, saya mau. Makanya kenapa kita disyaratkan untuk berdoa? Mau tidur kita berdoa dulu supaya tidur kita menjadi apa? Ibadah. Mau makan kita berdoa dulu supaya ada nilai ibadah. Mau keluar rumah kita bismillahirrahmanirrahim supaya semuanya bernilai ibadah. Setiap langkah kita bernilai ibadah sehingga kita bisa amalkan ayat ini. Sebaliknya kalau kita tidak mengamalkan ayat ini, kehidupan kita hanya untuk dunia, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Ya. Celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Dia beribadah kepada uang, dia beribadah kepada dinar, dia beribadah kepada dolar. Waktunya seluruhnya untuk dunia. Ini hakikat seorang kalau lupa bahwasanya dia sebenarnya diciptakan untuk beribadah. Dan orang-orang seperti ini, tatkala dia tidak beribadah, maka dia kedudukannya seperti hewan. Allah tidak suruh hewan untuk beribadah. Nah, Anda kalau tidak beribadah, Anda seperti hewan. Bahkan Anda lebih buruk daripada hewan. Kata Allah, balhum adhal.
Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu lebih sesat, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Makanya orang-orang kafir ketika di hari akhirat kelak mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya ya saya ini hanya sekedar tanah. Kapan dia mengucapkan demikian? Dia berangan-angan seperti jadi hewan. Coba dulu dia hidup jadi hewan, tidak disuruh bertauhid. Karena dia manusia disuruh bertauhid. Kalau dia tidak bertauhid maka dia dihukum. Kapan orang kafir mengucapkan demikian? Tatkala Allah mengkisos antara hewan satu dengan hewan yang lain. Dikisos hewan yang bertanduk, dikisos dari hewan yang tidak bertanduk. Karena di dunia yang bertanduk pernah menanduk yang tidak bertanduk. Bayangkan hewan saja dikisos, apalagi manusia. Urusannya panjang nanti di akhirat. Setelah mereka dikisos, hewan-hewan tersebut jadi tanah. Tatkala melihat hewan-hewan jadi tanah, maka dia berangan, coba saya jadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Oleh karena saya katakan, seorang yang tidak mengisi hari-harinya dengan ibadah, dia seperti hewan. Dia keluar daripada tujuan dia diciptakan. Tujuan dia diciptakan untuk beribadah, ternyata dia tidak beribadah, dia seperti hewan bahkan lebih sesat.